Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Nanang Nur Fadli, NIM 2010 310013. Saya di sini ingin menyampaikan sedikit materi mengenai strategi pembelajaran matematik atau tematik. Pembelajaran masih berpusat kepada guru. Siswa langsung saja bisa menerima ilmu dari guru tanpa memperoleh pengalaman tersendiri. Kondisi seperti ini itu mengakibatkan siswa merasa bosan dan enggan mau belajar ataupun bertanya ketika siswa mengalami kesulitan dalam belajar. Akibatnya kompetensi siswa itu menjadi rendah. Nah, dengan kondisi seperti ini, tindakan untuk mengatasinya yaitu menerapkan strategi pembelajaran tematik. Metode tematik ini mengintegrasikan sikap, keterampilan, pengetahuan dalam proses pembelajaran. Selain itu, sebuah tema juga mengintegrasikan berbagai konsep dasar yang berkaitan. Siswa tidak belajar konsep dasar secara parsial, sehingga memberikan makna yang utuh kepada siswa seperti tercermin pada berbagai tema. Indikator keberhasilan metode ini apabila siswa senang dalam belajar sehingga hasil evaluasi belajar menjadi tinggi. Lanjut ke tahap pelaksanaan pembelajaran tematik. Dalam tahap pelaksanaan model pembelajaran tematik secara umum itu terbagi menjadi dalam 3 tahapan, yaitu pembukaan atau pendahuluan, disebut dengan eksplorasi. Yang kedua, kegiatan inti atau elaborasi, dan yang ketiga yaitu penutup atau konfirmasi. Tahap pelaksanaan dalam pembelajaran tematik harus sesuai dengan standar kompetensi, kompetensi dasar dan indikator, serta keterampilan lain yang ingin dipadukan. Pelaksanaan pembelajaran tematik juga memberikan peluang untuk menggunakan berbagai metode dan strategi yang berpusat pada siswa dan sesuai dengan tingkat pengembangannya. Yang pertama yaitu kegiatan pembukaan atau pendahuluan, atau disebut dengan eksplorasi. Kegiatan ini itu dilakukan untuk menciptakan suatu awal pembelajaran sebagai upaya mendorong siswa memfokuskan diri agar mampu mengikuti proses pembelajaran dengan baik. Sifat dari kegiatan pembukaan ini itu adalah untuk sekedar pemanasan, karena pada tahap ini itu dapat dilakukan penggalian terhadap pengalaman anak tentang tema yang akan disajikan. Misalnya tentang bercerita, bernyanyi, dan kegiatan fisik atau jasmani, dan kegiatan lainnya. Dan yang kedua yaitu kegiatan inti atau elaborasi. Dalam kegiatan ini itu difokuskan pada kegiatan-kegiatan yang bertujuan untuk mengembangkan kemampuan membaca, tulis, dan hitung. Penyajian bahan pembelajaran dilakukan dengan menggunakan berbagai strategi atau metode yang bervariasi yang dapat dilakukan secara klasikal, kelompok kecil, ataupun perorangan. Yang ketiga yaitu kegiatan penutup atau konfirmasi. Sifat ini, kegiatan penutup ini adalah untuk menenangkan dan mengakhiri pembelajaran. Kegiatan penutup dapat dilakukan dengan menyimpulkan atau menyampaikan hasil pembelajaran yang telah dilakukan. Selanjutnya, implikasi pembelajaran tematik. Dari pengaplikasikan strategi pembelajaran tematik memiliki berbagai implikasi, yaitu bagi guru, siswa, buku ajar, sarana prasarana, pengolahan kelas, serta media. Yang pertama, implikasi bagi guru. Implikasi dalam penerapan strategi pembelajaran tematik diantaranya itu pembelajaran tematik yaitu strategi melakukan pendekatan dalam pembelajaran pada anak usia dini. Oleh sebab itu, guru perlu mempelajari materi yang akan diajarkan sehingga dapat memperoleh pemahaman secara konseptual dan praktikal. Yang kedua, implikasi bagi siswa. Implikasi bagi murid atau siswa itu diantaranya siswa harus siap dalam mengikuti kegiatan pembelajaran, di mana dalam kegiatan tersebut siswa diharuskan belajar secara individu ataupun kelompok. Yang kedua, siswa harus siap dalam mengikuti pembelajaran yang bervariasi, baik dalam diskusi kelompok, pemecahan masalah, dan
kegiatan individu lainnya. Yang kedua, implikasi terhadap sarana prasarana sumber belajar dan media. Di antaranya yaitu pada hakikatnya pembelajaran tematik yaitu menenangkan cara belajar anak baik individu maupun kelompok untuk aktif dalam mencari informasi dalam pembelajaran. Oleh karena itu diperlukannya berbagai sarana dan prasarana dalam kegiatan pembelajaran. Di antaranya yaitu seperti buku, terus lingkungan, komputer, dan lain sebagainya. Selanjutnya yaitu implikasi terhadap pengaturan ruangan. Dalam pelaksanaan kegiatan pembelajaran tematik perlu dilakukan hal-hal sebagai berikut, yaitu mengatur ruangan yang sesuai dengan tema pembelajaran. Misal, tema pembelajaran alam, maka suasana kelas itu dapat dilengkapi dengan sarana gambar yang berhubungan dengan tema, seperti gambar matahari, awan, bumi, hutan, dan lain sebagainya. Implikasi terhadap pemilihan metode. Dalam pembelajaran tematik perlu disiapkan berbagai variasi kegiatan pembelajaran dengan menggunakan multi metode. Misalnya itu kita di kelas bisa bermain peran, tanya jawab, diskusi, dan lain sebagainya. Dan yang terakhir yaitu keefektifan strategi pembelajaran tematik. Dalam pemilihan strategi pembelajaran, di sini dapat disimpulkan bahwa strategi pembelajaran tematik cukup efektif digunakan di MI atau di SD. Karena strategi pembelajaran tematik ini itu lebih mengutamakan pembelajaran pengalaman siswa, yaitu melalui pembelajaran yang menyenangkan tanpa tekanan dan ketakutan, tetapi tetap bermakna bagi siswa. Dalam penanaman konsep atau pengetahuan dan keterampilan siswa itu tidak harus diberikan latihan hafalan berulang-ulang atau drill, tetapi ia belajar melalui latihan pengalaman langsung dan menghubungkannya dengan konsep lain yang sudah dipahami. Ada proses interaksi penalaran, menghubungkan mata pelajaran yang satu dengan mata pelajaran yang lain. Bentuk pembelajaran ini itu dikenal dengan pembelajaran terpadu dan pembelajaran sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan siswa. Dan keberhasilan strategi ini dapat dilihat itu dari adanya hasil peroleh belajar yang dicapai siswa setelah terlibat dalam interaksi dengan sumber kegiatan tersebut. Terima kasih. Begitu saja materi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.